Halo semua, selamat datang di YouTube channel di Official Auto. Yes, ini adalah mobil terbaru dari Build Your Dream ataupun BYD yang akan mengisi segmen SUV 5 penumpang. Ini akan jadi portofolio SUV paling canggih, paling mewah, dan juga paling bertenaga. Kita akan lihat dan bedah apa aja keunggulan yang ditawarkan oleh BYD Sea Lion 7 ini. Check this out. Oke teman-teman, jadi mobil ini sebenarnya sudah diluncurkan untuk pasar Cina dan paling terdekat untuk negara tetangga adalah di negara Malaysia. Namanya nggak berubah, tetap menggunakan nama BYD Sea Lion 7. Nah, sekarang kita akan lihat tawaran desain, karena ini jadi salah satu selling point ditawarkan oleh mobil ini yang memang desainernya masih sama dengan BYD Seal. Dia adalah Wolfgang Iger yang kalau teman-teman lihat memang desainnya ini serupa ataupun garis-garis desainnya ini mirip dengan BYD Seal sedan EV yang udah ditetaskan oleh BYD di pasar Indonesia. Nah, desain depan ini dinamakan sebagai Avantgarde Dynamic Front Face yang memang dia lebih fokus kepada desain yang lebih sporty tapi tetap fungsional karena diklaim sama BYD dia punya coefficient drag ini 0,28 yang angka itu ini mirip dengan sebuah sport car yang tentunya akan meningkatkan performa ketika membawa mobil ini dengan kecepatan yang lebih tinggi karena memang desainnya walaupun SUV seperti ini dibuat sedikit pendek yang tentu imbasnya adalah membuat mobil ini lebih fun to drive ketika memang harus dipacu dengan kecepatan yang lebih tinggi. Nah, di depan ini dia pakai headlamp yang memang sepintas mirip dengan BYD Seal. Nah, ini lebih dipertegas gitu ya, dan tidak ada lagi komponen DRL. Dan sekarang DRL diganti seperti ini saja, dan ini sequential dengan lampu sen. Ada lampu DRL di sini, ini dinamakan sebagai floating headlamp U design. Jadi memang desainnya benar-benar tajam, manis, dan kelihatan lebih cantik. Nah, di bawah sini, ini grillnya memang karena mobil listrik tidak ada kisi-kisi, tapi ada airflow di sini yang tentunya juga akan berfungsi ataupun meningkatkan aerodinamika dan juga coefficient of drag-nya. Sebagai mobil SUV yang punya banyak teknologi, tentu di sini juga ada komponen radar, ada kamera, dan juga tambahan kamera di bagian atasnya. Nah teman-teman, di bagian sini adalah kisi-kisi untuk mendinginkan beberapa komponen dari mobil listrik ini ya. Tapi BYD ngeklaim tetap ini akan berfungsi sebagai ataupun tidak menghambat angin ketika memang mobil ini harus dipacu dengan kecepatan yang lebih tinggi. Nah teman-teman, ini adalah varian yang performance, varian paling trim teratasnya yang secara desain eksterior interior ini nggak berbeda dengan varian di bawahnya premium, tapi dibedakan dari segi performance. Nah kita akan bahas nanti lebih detail untuk performance. Sekarang kita geser ke bagian sisi kirinya karena jadi salah satu spot yang paling saya suka. Bagian sini jadi salah satu spot yang paling saya suka karena memang desainnya benar-benar menarik, cantik, dan juga benar-benar melakukan desain yang clean sekali. Nah, dia sudah pakai door handle yang model hidden door handle seperti ini. Jadi ketika memang terkunci, dia akan langsung menutup yang tentunya juga akan meningkatkan fungsi dari aerodinamikanya. Nah, teman-teman, untuk varian performance ini dia pakai pelek yang lebih besar dibandingkan varian yang premium. Kalau premium dia pakai 19 inci dan yang varian performance ini dia pakai ukuran 20 inci dengan profil ban 245 per. Lalu untuk bannya dia pakai Michelin, tapi kalau yang premium dia pakai yang Pirelli. Jadi memang dibedakan meskipun memang desain dari peleknya ini nggak berbeda. Dia pakai model sporty seperti ini dan usung warna dual two tone. Jadi memang cukup berbeda ya, ataupun kontras dengan mobil-mobil listrik kebanyakan yang desainnya aero wheel, tapi ini dibalut ataupun ditanam dengan desain yang lebih sporty, cenderung mirip dengan mobil bermesin bakar. Secara dimensi dia punya panjang di 4,8 meter lebih, lalu lebarnya di 1,9 meter lebih, dan tingginya di 1,6 meter lebih. Dan punya ground clearance di 163 mm. Memang nggak terlalu tinggi ataupun nggak terlalu pendek, pas untuk sebuah SUV urban ataupun sebagai SUV perkotaan. Yang menarik adalah rancang dari wheelbase-nya. Ini cukup besar karena punya wheelbase sampai 2,9 meter lebih. Wheelbase yang banyak ini tentu akan mengakomodasi sisi kabin yang lapang dan luas. Nah, buat memancarkan kesan SUV ini juga ada beberapa pakem-pakem ya, seperti penggunaan over fender di sini yang nyatu sampai ke side skirt, sampai ke bagian depan. Dan memang ketika Anda lihat dari bagian samping ini, desainnya seperti mobil SUV fastback, dimana kalau misalkan teman-teman lihat dari bagian atas ini dia sedikit melengkung, lalu dia turun secara radikal ke bagian bawahnya. Jadi memang desainnya cukup menarik ya.
menawarkan desain SUV, kelegaan SUV, tapi ada unsur sporty dari desain fastback-nya. Sekarang kita geser ke bagian belakang. Nah, dari bagian depan, samping saya suka, dan belakang juga ini menawarkan desain yang paripurna dan premium. Teman-teman lihat, memang secara desain DNA dari BYD Seal ini masih ada, kayak misalkan di bagian headlampnya, tapi dipermanis dengan desain yang lebih menarik. Dia pakai lampu tail light yang terintegrasi ya dari bagian sini, lalu sampai ke tengah, sampai ke bagian sebelah kirinya. Untuk menambah kesan sporty juga ada komponen ducktail dan juga komponen spoiler yang ada lubangnya di sini. Di sini ada rear combi lamp, lalu juga ada defogger, tapi tanpa ada komponen wiper ya teman-teman. Fungsi dari tailgate ini dia sudah hands free tailgate, jadi teman-teman bisa langsung buka lewat kick sensor di sini ataupun buka langsung lewat dari sini, dan juga bisa lewat dari remote ataupun lewat tombol di dalam kabinnya. Nah teman-teman lihat deh, diffusernya juga serasi banget ya dengan desain sporty, SUV sporty. Keseluruhan dari BYD Sea Lion 7 ini. Nah, kali ini ada varian performance, ada sebuah akronim ataupun kisi-kisi. Di sini ada emblem BYD Sea Lion dengan tulisan 4.5S. Jadi, untuk akselerasi mobil ini dari posisi diam sampai 100 km/jam bisa tuntas dalam waktu 4,5 detik. Sementara yang varian premium itu lebih kecil karena memang dia hanya menggunakan motor tunggal di belakang, ini all-wheel drive. Yang premium bisa tuntas dalam waktu sekitar 6,7 detik. Sekarang kita lihat bagian dalamnya. Yap, teman-teman, ini adalah tawaran dari desain interior BYD Sea Lion. Kalau misalkan dibandingkan dengan BYD Seal, ini jauh lebih atraktif dan juga lebih premium ya teman-teman. Jadi dia pakai head unit 15,6 inci yang sudah rotating screen. Jadi semua produk BYD sudah pakai fitur seperti ini dengan bentang layar yang sangat besar di 15,6 inci ini. Nah, di bagian panel meternya dia pakai 10,25 inci yang memang menawarkan banyak informasi penting dari kendaraan, mulai dari TPMS, lalu fitur-fitur ADAS-nya, dan juga fungsi-fungsi lain dari mobil ini. Nah, ketika Anda jadi driver juga Anda akan mendapatkan fitur dari windscreen head-up display yang akan langsung munculin informasi dari kecepatan, fitur-fitur ADAS di bagian HUD-nya. Lanjut untuk posisi driving, ini sebuah SUV di mana memang duduknya dibuat sedikit lebih tinggi, yang tentu ketika Anda melihat ke bagian depan wide sekali dan juga bisa melihat visibilitas ke depan dengan sangat baik, termasuk di bagian sisi samping dengan spionnya dan juga auto dimming ataupun kaca spion tengah sini yang menampilkan visual lebar wide ke bagian belakang ya. Nah, untuk menunjang posisi driving yang baik juga sudah ada pengaturan tilt dan teleskopik di sini, walaupun memang masih manual ya. Ada tuasnya di sini, kita harus tarik dulu. Tapi untuk joknya teman-teman, khusus untuk di bagian driver dia punya 12 arah electric adjuster seat. Jadi baik pengaturan tinggi rendah, maju mundur, reclining, dan juga sampai pengaturan support lumbar di bagian belakang sini. Sementara yang bagian penumpang di sebelah kiri joknya dia hanya 6 arah. Tapi sudah cukup oke lah, ataupun sudah cukup berani untuk kasih fitur-fitur yang memang ngebantu banget, apalagi untuk ngatur posisi yang paling ideal ketika menggunakan mobil ini. Yap, joknya sudah semi bucket seat bagian depan, dan ada, teman-teman lihat nih, ada titik-titik seperti ini yang tentunya ada fungsi dari ventilated seat, baik untuk mendinginkan dan juga menghangatkan ketika memang diperlukan ya. Jadi teman-teman bisa sesuaikan saja dengan kebutuhan. Nah, untuk penyimpanan juga cukup banyak untuk sebuah SUV, di mana memang konsumen di segmen ini aware banget dengan akomodasi barang. Jadi di setiap door trim sudah ada penyimpanan. Di sini ada 2 cup holder. Di bagian sini juga ada penyimpanan konsol tengah yang floating. Sampai ke bagian belakang sudah ada penyimpanan dengan armrest dan juga cup holdernya. Di sini juga ada penyimpanan yang cukup besar teman-teman. Nah, lihat sampai setengah lengan sini, teman-teman bisa manfaatin untuk bawa banyak barang. Oke, lanjut. Fitur-fitur penunjang ya, tentunya juga ada ambient light sampai 128 warna. Teman-teman bisa sesuaikan dengan mood, kebutuhan, ataupun juga pilihan masing-masing dengan warna ambient light yang menarik ada di setiap door trim dari mobil ini. Nah, yang berbeda dengan BYD Seal adalah adanya lampu ataupun pencahayaan screensaver di bagian dashboard tengah sini juga akan menambah kesan yang lebih homey, lebih mewah ketika memang peralihan tuh dari sore ke malam dengan penataan ataupun penawaran warna ambient light yang menarik. Yang berbeda dengan BYD Seal adalah di wireless chargernya. Dia sudah pakai wireless charger dengan kapasitas maksimal sampai 50 watt, tapi dengan kisi-kisi udara di sini sehingga memaksimalkan suhu supaya HP-nya nggak cepat panas. Cuman ada di sebelah kiri aja, sebelah kanan untuk naruh
handphone. Jenis transmisinya desainnya mirip dengan BYD Seal, jadi kecil-kecil imut seperti ini, dan sebelah kiri dan sebelah kanan ini masih ada tombol-tombol untuk beberapa fungsi dari mobil ini, mulai dari pengaturan volume, lalu juga bisa mengatur drive mode, dan juga start stop. Fitur seperti auto hold juga bisa diatur lewat tombol di bagian konsol tengah sini. Nah, secara fitur, jadi sekali lagi fiturnya ini yang menarik. Jadi nggak dibedakan antara varian premium dan juga varian performance. Jadi sisi safety, keselamatan jadi hal penting yang ditawarkan oleh BYD, termasuk di seluruh variannya. Jadi semua variannya tetap dibekali dengan 17 fungsi dari ADAS, dari Adaptive Cruise Control, lalu juga ada Lane Prevention Assist, ada Lane Departure Alert, sampai dengan Automatic Emergency Braking, dan juga ada Intelligent Cruise Assist. Teman-teman bisa dapatkan di fitur ataupun di semua mobil varian BYD Sea Lion ini. Termasuk ada Driver Attention Warning. Nah, di sini teman-teman sensornya, jadi ketika kita berkendara road trip jarak jauh dan dia membaca kita lagi ngantuk, dia akan langsung ngasih notifikasi di sini untuk ngasih tahu ataupun membentak kita lah supaya kita bisa beristirahat lebih dulu untuk melanjutkan perjalanan. Nah, untuk seluruh fitur-fitur tadi teman-teman bisa atur di layar sini. Jadi misalnya kita mau ngatur ataupun mau matikan ataupun juga men-setting seberapa sensitivitas dari fitur-fitur ADAS tadi bisa kita atur lewat head unit berukuran 15,6 inch-nya. Termasuk untuk fitur-fitur keselamatan lain seperti 11 airbags, lalu juga ada pengereman ABS, EBD, auto hold, electronic parking brake, sampai dengan hill hold control dan juga traction control sudah ada di seluruh varian dari BYD Sea Lion 7. Nice. Nah, untuk menunjang keasikan berkendara juga ada drive mode tadi teman-teman, seperti saya bilang ngaturnya di sini. Jadi ada sport, ada snow, ada eco, dan normal. Teman-teman bisa pilih sesuai dengan kebutuhan dan juga sesuai dengan kemauan ya ketika lagi bawa mobil BYD Sea Lion 7 ini. Interior mobil ini hampir 80% ini menggunakan bahan soft touch dan tersentuh dengan area-area tubuh yang memang paling maksimal ya bersentuhan dengan mobil ini. Seperti di bagian door trim sini, lalu juga armrest sampai ke bagian dashboard depan sini sudah dilabur dengan bahan-bahan empuk. Termasuk juga di dashboard bagian tengah sini. Sekarang kita geser yuk ke bagian belakang karena jadi tawaran menarik. Punya wheelbase di 2,9 meter lebih, seperti apa dan selapang apa ketika duduk di bagian belakang. Let's go. Nah teman-teman, ketika duduk di bagian belakang, ini yang paling saya suka, menawarkan kabin yang lapang, luas, dan juga spacious. Jadi saya punya tinggi badan di 175 cm. Ini tadi sudah saya setting untuk posisi duduk sebagai driver. Teman-teman lihat untuk legroomnya sangat lega, headroom juga sangat lega, ditopang dengan door trim sangat empuk, lalu juga ada armrest yang kokoh. Di sini ada penyimpanan seperti ini yang sudah soft opening, lalu tentu sudah dibekali dengan 3 titik headrest dan sabuk pengaman 3 titik. Nah, sebagai penumpang di belakang juga dimanjakan dengan ragam-ragam fitur ya, mulai dari panoramic roof yang punya bentang kaca di 2,1 meter persegi dan juga ada fitur dari electronic sunsetnya. Di sini ada kisi-kisi AC dan juga ada USB port baik tipe A dan tipe C. Nah, untuk audionya ini sama dengan BYD Seal. Dia pakai Dyne Audio dengan 12 speaker mulai dari subwoofer, lalu juga bass, treble. Ini akan menyajikan kualitas suara yang baik karena pernah saya coba juga di BYD Seal, kualitas suaranya oke. Yap, karena nggak ada mesin internal bakar, jadi bagian bawah boot ini dimaksimalkan untuk penyimpanan ataupun cargo space. Ini dia punya volume di 58 liter yang lengkap dengan alasnya, jadi teman-teman bisa naruh barang dengan aman. Sementara di bagian cargo space belakang dia punya volume di 500 liter, tapi ketika di expand bisa sampai 1700 liter. Jadi teman-teman bisa bawa banyak barang baik di cargo space belakang ataupun ketika Anda bawa di cargo space di bagian depannya. Nah teman-teman, untuk pengisiannya sudah support DC charging 150 kW dan sudah pakai CCS tipe 2. Nah untuk konfigurasi AC-nya ini maksimal di 11 kW. Jadi teman-teman, untuk baterainya ini sama, baik performance dan premium, dia pakai baterai blade battery LFP 82,56 kWh, yang mana untuk varian performance ini dia pakai dual motor baik di depan dan juga di belakang yang punya tenaga sampai 522 HP dan torsinya 690 Nm. Sementara yang varian premium karena cuma pakai motor di belakang aja,
tenaganya hanya di 308 HP dan torsinya di 380 Nm. Jadi cukup signifikan ya perbedaan antara varian performance dan juga varian yang premium. Nah, untuk jarak jangkaunya untuk varian performance ada di 542 km sekali pengisian baterai penuh, sementara yang varian premium itu sampai 567 km sekali pengisian baterai penuh. Sekali lagi akselerasinya untuk varian performance di 4,5 detik, sementara yang varian premium 6,7 detik. Jadi teman-teman belum ada informasi harga sampai video ini dibuat, tapi bocoran aja mengutip ataupun ngelihat harga di Malaysia ini mulai dari 670-an sampai 700 jutaan yang tentunya akan beririsan nanti kalau misalkan harganya segitu mirip dengan BYD Seal. Jadi kita lihat aja apa yang akan ditawarkan oleh BYD Indonesia dan posisi harganya untuk produk terbaru BYD Sea Lion 7 ini. So, bagaimana teman-teman pendapat kalian sama mobil ini? Sampaikan di komentar dan sampai jumpa di video berikutnya. Ciao!